Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mubad. Teman-teman yang melakukan Allah, pencinta sunnah, pencinta Allah, pencinta Rasulullah. Tentu bagi yang mencintai sunnah, sangat akrab dengan satu nama, yang bernama Syekh Albani. Rahmatullah alaih. Syekh Albani, sesuai namanya, beliau dari Albania. Salah satu wilayah yang ada di Eropa atau bekas jajahan Rusia. Ya. Beliau lahir di sana, di salah satu distrik di sana, dan diperkirakan di awal-awal tahun 1900-an, ya. Mungkin 1903 atau 1904. Karena dulu tidak ada KTP, barangkali ada penulisan yang tepat atau tidak tepat. Dan beliau wafat setelah besar dan tumbuh di Damaskus, pindah ke Yordan, ke Saudi, balik lagi ke Riyadh, lalu balik lagi ke Yordan, dan begitulah wafat di tahun 1999. Jadi setahun sebelum tahun 2000. Syekh Albani awalnya dibawa oleh ayahnya, Syekh Nuh. Ya. Beliau bawa imigrasi dari Albania ke Suriah, ke kota Damaskus. Karena ayahnya adalah seorang yang bermazhab Hanafi, maka beliau pun pada masa kecilnya ikut mazhab ayahnya dan di sekolah di suatu madrasah yang mazhab di situ bercampur antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Lalu sekolahnya terbakar, beliau pindah ke madrasah yang lain. Cuma beliau tidak sempat kuliah ya seperti masyaikh-masyaikh yang lain. Betul kalau ada orang mengatakan Syekh Albani itu as-sa'ati, ahli jam, arloji. Tapi itu plus dan minus. Plusnya orang yang bisa otak-atik jam, servis jam, dia berarti sangat rigid, sangat perfeksionis, bisa membaca, melihat, membenarkan sesuatu yang sangat kecil dan rigid. Barangkali ini cocok dengan peneliti-peneliti, dan ternyata Syekh Albani yang dulu mempunyai pekerjaan sebagai servis dan menjual jam, kemudian beliau tertarik membaca. Daya tarik membacanya lebih membuat beliau nyaman daripada bisnis jam. Akhirnya beliau sibuk di maktabah, salah satu maktabah yang ada di Damaskus, membaca manuskripnya. Kemudian dalam pengakuan Syekh Albani sendiri, beliau membaca karya-karya Syekh Muhammad Rashid Ridha, yang merupakan murid daripada Syekh Muhammad Abduh dan cenderung kepada manhaj Salafi Wahabi. Meskipun beliau tidak murni Salafi Wahabi, dan di situ banyak kajian-kajian takhrij hadis, penelitian mengenai asal-usul hadis, ini disebut dengan takhrij hadis. Dari karya-karya Syekh Rashid Ridha ini, kemudian beliau membaca karya seorang syekh yang bernama Al-Baitar, yang merupakan seorang Wahabi yang juga kuat dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Maka setelah itu Syekh Albani tertarik belajar hadis. Belajarlah beliau secara otodidak, kemudian beliau meneliti kitab-kitab hadis yang barangkali menjadi kegalauannya Syekh Rashid Ridha diteruskan oleh beliau. Hadis-hadis yang dhaif kemudian diteliti, bahkan yang sahih pun diteliti. Kepercayaan diri Syekh Albani kemudian bertambah karena namanya disampaikan oleh seorang kawannya namanya Syekh Mubarak kepada salah satu ahli hadis, ahli sejarah di Aleppo yang bernama Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Syekh Muhammad Raghib Tabbakh ini ahli sanad, ahli hadis, ahli sejarah yang menulis sejarah Aleppo yang sekarang dihancurkan oleh ISIS. Itu guru juga dari Syekh Albani rahmatullah alaih, guru dari guru kita di Makkah. Ulama kita juga dari Indonesia. Syekh Albani kemudian dipanggil oleh beliau dan diberikan satu ijazah hadis dari jalur Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Maka tidak benar juga kalau ada orang yang mengkritik Albani lalu mengatakan tidak ada sanad. Ada sanadnya, meskipun cuma satu, yaitu dari jalur Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Adapun yang lain beliau tidak punya. Ini yang beliau katakan dalam Sahih Abu Daud, beliau mentakhrij Sunan Abu Daud, lalu kemudian mengatakan Syaikhi fil ijazah. Guruku yang mengijazahkanku yaitu Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Ini satu-satunya guru hadis Syekh Albani.
Lalu Syekh Albani ini kemudian mulai menulis buku. Jadi beliau ini suka meneliti hadis, lalu pemahamannya yang beliau dapatkan dalam meneliti, beliau terapkan dalam fikih dan akidah. Maka ini pun kemudian menjadi polemik. Buku pertama yang berjudul Tahdhirus Sajid, yang melarang orang sujud sholat di masjid yang ada kuburan, ini kemudian menjadi bumerang bagi Syekh Albani, sehingga Syekh Albani dibully, dikritik oleh ulama-ulama di Damaskus. Maka terjadilah perdebatan panjang antara beliau dengan mayoritas ulama Damaskus. Salah satunya beliau bertarung sengit dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, terutama mengenai tema tawassul, sholat yang di masjid ada kuburnya, tentang kesufian, dan bagian-bagian yang lain. Tidak lama kemudian beliau pindah ke Yordan. Di Yordan ada seorang muridnya yang bernama Muhammad Shawish, ya, atau Shuwais, ya, lebih tepatnya Shawis. Beliau ini punya percetakan namanya Al-Maktab Al-Islami lebih kurang. Kemudian mempublikasikan karya-karya Syekh Albani sekaligus jadi editornya. Awal-awalnya hubungan mereka sangat mesra, sangat baik, dan Syekh Albani mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Tapi kemudian mungkin barangkali ada pembisik segala macam, lalu menghadu mereka berdua. Maka belakangan Syekh Zuhair Shawis merasa tidak nyaman dan konflik, bahkan diserang oleh Syekh Albani dalam kalam-kalamnya, terutama ketika salah satu bukunya yang paling populer, Sifat Salat Nabi. Di situ beliau mengata-ngatai, tanda kutip, muridnya tadi, Zuhair Ash-Shawis. Terlepas dari semua itu, teman-teman, kemudian Syekh Albani pindah ke Madinah. Di Madinah pun beliau memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Tidak tahan lama, cuma 3 tahun. Ulama pun tidak sabar, tidak tahan dengan kalam-kalam Syekh Albani, maka beliau pun pindah. Pindah apakah ke Riyadh atau ke Yordan. Kemudian Syekh Albani berpolemik dengan salah satu ahli hadis yang dulunya ahli sunnah, sekarang membuat manhaj sendiri namanya Hasan Saggaf. Syekh Hasan Saggaf kemudian menulis Tanaqudat Albani Al-Wadihat, 3 jilid. Kontradiktif pemikiran Albani atau penilaian Albani. Jadi Syekh Hasan Saggaf kemudian menunjukkan bahwa Syekh Albani ini tidak punya metodologi yang istiqomah, yang mapan dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Ada hadis yang sama dia sahihkan, di tempat yang lain dia dhaifkan. Begitulah, dan kemudian di jilid pertama dia menghitung ada 1000 kontradiksi Albani versus Albani. Inilah yang kemudian membuat perseteruan mereka tambah panjang. Belum lagi nanti perseteruan Syekh Albani dengan Syekh Abdullah Al-Ghumari, belum juga dengan Said Mamduh, belum juga dengan Al-Azami, sangat banyak sekali. Habibur Rahman Al-Azami, sangat banyak. Kita kalau hitung bahkan ratusan ulama ahlu sunnah ahli hadis menentang Albani. Dari kalangan Salafi sendiri ada Syekh Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama di Saudi, yang menjawab tudingan Albani atau kegeeran Albani yang mengatakan, karyaku, tulisanku mengenai bahwa tarawih lebih dari 11 itu bid'ah, tidak ada yang nanggapin, berarti mereka sepakat, dibalas oleh Syekh Ansari. Dan buku itu sudah diterjemah ya, dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di Haramain Mekah Madinah, tarawih tetap 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani membid'ahkan itu. Mengatakan lebih dari 11, itu bid'ah. Sahabat-sahabat karena Allah, kembali kepada metodologi tadi. Ternyata Syekh Albani mempunyai metodologi sendiri yang tiada yang faham metodologinya kecuali dia sendiri. Karena di bagian tertentu dia sahihkan, di bagian tertentu dia dhaifkan. Yang paling mengagetkan, satu riwayat hadis, potongan pertama dia sahihkan, potongan berikut dia dhaifkan. Ini yang paling kacau dari manhaj Syekh Albani. Kenapa kita sebut kacau, teman-teman? Bagaimana mungkin satu riwayat, satu matan, tapi kemudian dia potong dan dia katakan, ini sahih, yang ini tidak. Hadis yang manakah itu? Yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari setelah Muslim, mengenai membaca doa penjagaan diri, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu doa oleh
sahabat Nabi Abdullah bin Amr, beliau ketika ingin menjaga anaknya dengan doa, maka beliau tulis dalam kertas lalu dikalungkan. Seperti gambar-gambar si pitung zaman dahulu. Ada kalung, lalu ada kain. Ya, mirip-mirip jimat hari ini. Kita nggak akan katakan hukum jimat boleh, tidak boleh. Tapi riwayat ini ada dalam Sahih Al-Jami', riwayat Tirmizi yang lebih dikenal dengan Sunan Tirmizi, dan riwayatnya sahih. Syekh Al-Albani mengatakan ini sahih kecuali lafaz kalimat bahwa Abdullah bin Amr mengalungkan tulisan tadi ke anaknya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Maka salah satu masyayikh guru kami di Suriah, Syekh Badi' Sayyid Al-Laham, murid dari Syekh Nuruddin Aitir, beliau mengatakan, Syekh Albani, idza ajabahu syai' sahahahu. Syekh Albani ini jika ta'jub ke sebuah hadis, maka dia sahihkan. Wa idza lam yu'jibhu dha'afahu. Jika dia tidak ta'jub, maka dia dhaifkan. Ini buktinya, saya tadi mengira itu hanya karena kebencian ulama Syam, ulama Suriah kepada Syekh Albani, tapi ternyata itu benar adanya. Maka teman-teman, ulama-ulama kita mayoritas, dari kalangan ulama Azhar, ulama-ulama Zaitun, Tunis, ulama-ulama Maroko, begitu juga ulama kita di Nusantara, itu mereka berkeberatan menggunakan penilaian Syekh Albani sebagai panduan kita. Tapi guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, jika tidak ada ulama yang menilai satu hadis, barulah kita pakai Albani. Ini bahasa diplomatis beliau. Karena pada hakikatnya tiada satu hadis kecuali ulama kita terdahulu sudah menyebutkan nilainya, sudah menyebutkan kualitasnya. Dan demikian, tetap kita hargai Syekh Albani peneliti hadis, Syekh Albani pencinta sunnah, tapi maaf, kita mungkin kurang berkenan mengikuti penilaian Syekh Albani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.